Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini. Hehehe, eits, channel ini adalah berisi cerita tentang alur Donghua yang keren. Penasaran? Yuk segera langsung markiden, mari kita dengar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Battle Through to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, suasana di aula yang awalnya tenang segera menjadi tegang karena satu kalimat dari Xiaoli. Semua orang yang duduk di sini sangat akrab dengan wilayah sudut hitam. Mereka sangat menyadari betapa merepotkan hantu iblis tanah tua ini. Aku benar-benar meremehkan Han Feng itu. Jika saya tahu sebelumnya, saya seharusnya membuatnya tinggal. Sebuah kehikmatan gelap melintas di mata Xiaoyan saat dia perlahan berbicara. Bahkan jika Han Feng tidak pergi dan memberitahunya tentang masalah ini, kemungkinan itu cepat atau lambat akan diteruskan ke telinga hantu iblis tanah tua itu. Orang tua ini biasanya sangat protektif terhadap dirinya sendiri. Sekarang, 3 tetua agung lembah api iblis telah jatuh di tangan Anda. Dia secara alami akan sangat marah setelah mendengar berita ini. Sukian menggelengkan kepalanya. Ekspresinya agak serius. Jelas yang disebut hantu iblis tanah tua meningkatkan tekanan padanya. Penatok pertama, apa yang kita lakukan sekarang? Mengingat karakter hantu setan tanah tua yang membalas dendam, dia kemungkinan akan mengalihkan amarahnya ke Akademi Jianan. Pada saat itu, kemungkinan besar akan ada masalah besar. Seorang tetua Akademi Dalam berbicara dengan ekspresi yang serius. Lembah api iblis dan Akademi Jianan kita sudah memiliki kebencian besar satu sama lain yang terbangun selama beberapa tahun ini. Hantu iblis tanah tua adalah pendiri lembah api iblis dan harus menyadari konflik antara kedua belah pihak. Namun dia tidak pernah menunjukkan dirinya untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, dia berniat untuk memaafkan ini. Apalagi, kematian Fang Yan dan 2 orang lainnya mempengaruhi kasus ini. Mungkin hantu iblis tanah tua benar-benar akan meluncurkan kampanye. Penatua lain menganalisis situasi dengan ekspresi serius yang serupa. Sukian mengangguk. Senyuman dingin muncul di wajahnya saat dia berkata, "Orang tua yang tidak akan mati ini, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat meremehkan Akademi Jianan kita hanya karena kepala sekolah tidak ada? Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, Akademi Jianan kita akan menemaninya. Saya benar-benar tidak percaya bahwa dia berani menghancurkan Akademi Jianan," ucap Sukian. Ketika kepala sekolah hadir di masa lalu, orang tua itu memimpin lembah api iblis seperti kura-kura dan tidak berani menyinggung Akademi Jianan. Namun mereka telah mengambil kesempatan semacam ini untuk bertindak perkasa. Sungguh orang yang hina. Seorang tetua dengan dingin mendengus dengan sangat jijik. Mulai sekarang, Akademi Jianan akan memasuki kondisi siaga. Xiaoli, kamu harus mengirim lebih banyak mata-mata untuk melihat lembah api iblis. Laporkan setiap gerakan yang mereka lakukan segera. Karena hantu iblis tanah tua tidak mau meninggalkan sesuatu, aku yang dulu akan memberitahunya bahwa bahkan jika kepala sekolah tidak ada, Akademi Jianan ini tidak akan mengizinkannya untuk bertindak sesuka hatinya. Sukian berteriak dengan suara yang dalam. Xiaoli mengangguk sedikit. Gerbang Xiao dan Akademi Jianan pada dasarnya berada di kapal yang sama. Masalah apapun yang menimpa Akademi Jianan tidak akan menguntungkan gerbang Xiao sama sekali. Selain itu, sumber masalah ini tidak diragukan lagi terkait dengan gerbang Xiao mereka. Hantu iblis tanah tua pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Tatapan Sukian melayang ke Xiaoyan dan dokter peri kecil. Dia berkata, "Kalian berdua harus mencoba yang terbaik untuk tetap berada di Akademi Dalam selama beberapa hari ini. Kami akan dapat menangani situasi ini jika terjadi sesuatu masalah yang mendadak," ucap Sukian. Xiaoyan mengangguk. Masalah ini dimulai karena dia. Tidak mungkin baginya untuk melalaikan tugasnya. Dokter peri kecil di sisi Xiaoyan mengindahkan petunjuknya. Bahkan jika lawannya adalah seorang ahli tua di wilayah sudut hitam,
dia tidak akan dirugikan sedikit pun jika dia benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Tubuh racun yang menyedihkan lahir dan dirawat secara alami dan tidak pernah takut pada apapun. Selanjutnya, kita akan menunggu aktivitas hantu iblis tanah tua itu. Orang tua itu menjadi semakin sombong. Dia masih belum memiliki kualifikasi untuk menghancurkan Akademi Jianan kita. Suqian perlahan tertawa dingin. Beberapa amarah melonjak di matanya. Selama beberapa tahun ini, cukup banyak siswa yang tewas di tangan lembah api iblis. Dan dia sudah lama diiliputi amarah karena ini. Sekarang lembah api iblis masih berani meluncurkan kampanye dan menemukan masalah di intinya. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia, Suqian, dibentuk dari lumpur? Aula itu agak sepi karena semua orang mengamati ekspresi Suqian yang suram dan dingin. Xiaoyan dan Xiaoli memandang satu sama lain. Alis mereka dipenuhi dengan kesungguhan. Sepertinya kali ini mereka benar-benar akan menghadapi pertempuran yang sulit. Bagaimanapun hantu iblis tanah tua itu setidaknya adalah seorang elit di bintang 6 atau 7 Douzong. Sejujurnya kekuatan seperti itu benar-benar bisa dianggap sebagai orang terkuat yang pernah ditemui Xiaoyan selama bertahun-tahun ini. Setelah diskusi hari itu berakhir, pertahanan Akademi Dalam meningkat pesat. Selain itu mereka juga membatasi siswa yang datang dan pergi. Dengan aktivitas sebesar itu, banyak siswa di Akademi Dalam merasakan suasana yang kurang tepat. Mereka berniat untuk bertanya, tetapi ketika mereka melihat ekspresi tegang dari para sesepuh, mereka dengan cepat menelan kata-kata mereka sendiri. Siapapun tahu bahwa mood para sesepuh di Akademi Dalam saat ini sangat buruk. Jika mereka bertanya sekarang, kemungkinan mereka akan sedikit menderita. Tentu saja peningkatan pertahanan juga termasuk akademi luar Akademi Jianan dan wilayah sekitarnya di akademi. Unit penegak hukum dari akademi itu keluar dan telah membuat garis pertahanan menyeluruh di seluruh kawasan sekitarnya. Siapapun dari wilayah sudut hitam yang secara acak masuk akan diberi hukuman yang kejam. Menghadapi aktivitas hebat di Akademi Jianan ini, banyak faksi dalam wilayah sudut hitam juga telah disiagakan. Beberapa orang yang berpengetahuan luas sepertinya telah memahami sesuatu setelah menghubungkan masalah pertarungan besar antara air liur transformasi tubuh Bodhisattva yang terjadi di wilayah sudut hitam beberapa waktu yang lalu dan aktivitas baru-baru ini di lembah api iblis. Mereka segera menjadi agak terkejut. Iblis tua yang tidak muncul di wilayah sudut hitam selama bertahun-tahun akhirnya berencana untuk menyerang Akademi Jianan. Lembah Api Iblis dan Akademi Jianan adalah dua faksi lama dengan tradisi panjang di wilayah sudut hitam. Jika kedua faksi ini terlibat dalam pertarungan habis-habisan, pertempuran mereka akan sedikit berbeda dari ledakan besar untuk wilayah sudut hitam. Oleh karena itu, seluruh wilayah sudut hitam menyebarkan informasi tentang ini dalam waktu singkat. Mereka sedikit merasakan tekanan yang akan datang sebelum badai. Semua orang ingin tahu yang mana dari dua faksi lama ini dengan tradisi yang sama panjangnya yang akan muncul sebagai pemenang dalam bentrokan ini. Tentu saja, beberapa orang yang berpengetahuan luas di wilayah sudut hitam secara alami tahu bahwa kepala sekolah Akademi Jianan adalah ahli utama kelas Douzun. Jika orang kelas berat ini hadir di Akademi Jianan, kemungkinan lembah api iblis tidak akan berani meluncurkan kampanye, bahkan jika mereka diberi lebih banyak keberanian. Sayangnya, bagaimanapun kepala sekolah misterius itu dari Akademi Jianan telah menghilang selama beberapa tahun. Siapa yang tahu apakah saat ini dia hidup atau mati? Setelah kehilangan ahli pamungkas kelas berat semacam ini yang menjaganya, akankah Akademi Jianan mampu menahan kekuatan pendiri lembah api iblis ini, hantu setan tanah tua? Sementara dunia luar telah berubah menjadi keributan karena aktivitas Akademi Jianan, Xiaoyan dan yang lainnya dengan damai tetap berada di Akademi Dalam. Mereka mungkin tahu bahwa hantu iblis tanah tua adalah keberadaan yang sangat merepotkan. Tetapi mereka akan menggunakan metode yang tepat untuk menangani masalah ketika waktunya tiba.
Setelah kekhawatiran awal, Xiaoyan menjadi jauh lebih tenang. Meskipun kekuatan hantu iblis tanah tua benar-benar tak tertandingi oleh siapapun di Akademi Qianan, sepertinya bukan hal yang mudah jika dia benar-benar ingin meratakan Akademi Qianan. Bintang 6 atau 7 Douzong mungkin menakutkan, tapi Xiaoyan bukannya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jika dia menjadi sangat marah, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menggabungkan 3 jenis api surgawi dan membuat hantu iblis tanah tua menderita kerugian besar. Dengan mengadopsi sikap seperti itu, Xiaoyan tidak menunjukkan banyak kekhawatiran atau perhatian selama beberapa hari ini. Dia kadang-kadang akan melakukan perjalanan ke gerbang Pan dan akan memperbaiki pil obat di depan banyak alkemis di gerbang Pan untuk memberi mereka beberapa petunjuk. Saat dia mendapatkan sorakan dari para alkemis, posisinya yang misterius dan tak tersentuh di hati banyak anggota gerbang Pan menjadi salah satu yang lebih dekat. Selama waktu senggang sesekali, dia akan tinggal untuk sementara waktu di toko bahan obat di Akademi Dalam atau ruang pelatihan. Di bawah hati Xiaoyan yang tenang ini, efek dari pelatihannya cukup mengesankan. Selama beberapa pelatihan, dia samar-samar merasakan firasat akan maju. Tampaknya jika akan diberi kesempatan, itu akan menjadi masalah yang sangat mulus untuk terobosan ke Do Huang bintang 5. Masalah mengisi kembali api hati di menara pemurnian Ki Api Langit ditunda untuk jangka waktu tertentu. Saat ini musuh besar mereka ada tepat di depan mereka. Mempertahankan kondisi puncaknya adalah yang paling penting. Jika dia bertindak sekarang, dia pasti akan menderita kerugian. Ini tidak akan dianggap sebagai hal yang baik dalam menghadapi pertempuran besar yang akan segera terjadi. Banyak kepala bergerak di tanah terbuka yang luas itu. Beberapa sosok lentur berkedip seperti monyet gesit saat Dauki bertabrakan. Setiap kali ini terjadi, itu akan menimbulkan banyak raungan dan sorakan dari kerumunan. Xiaoyan sedang duduk di kursi tinggi dengan dokter prekecil dan Xian duduk di sampingnya. Kompetisi di bawah ini tidak diadakan oleh Akademi Dalam. Sebaliknya itu adalah sesuatu yang diprakarsai oleh para siswa. Karena Xiaoyan sering menunjukkan dirinya di Akademi Dalam, dia diundang untuk mengamati dan menilai pertandingan. Xiaoyan tidak mendiskriminasi permintaan ini. Sebaliknya dia memiliki sedikit minat. Dia telah bertarung cukup banyak di arena pertempuran dengan orang lain. Tetapi ini akan menjadi pertama kalinya dia duduk di kursi hakim. Karenanya, dia tidak menolak undangan yang sangat tulus dari para siswa ini. Xiaoyan memegang cangkir teh di tangannya dan bersandar di kursi. Dia tersenyum saat dia menyaksikan pertempuran sengit di arena. Sesaat kemudian, dia perlahan berdiri setelah seorang siswa menang. Namun sebelum dia bisa mengumumkan pemenangnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia segera mengangkat kepalanya dan dia menatap tajam ke arah timur. Sekelompok besar aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul di sana. Selain itu ada aura menakutkan yang membuat hati seseorang merasa sedikit takut. Mereka telah datang. Ekspresi serius juga muncul di wajah dokter prekecil di samping. Tindakan Xiaoyan dan yang lainnya menyebabkan cukup banyak orang di bawah ini merasa tercengang. Sementara mereka bingung, suara tua yang tampak menembus ruang bergema di langit dengan cara seperti gontor. Teman-teman kecil di Akademi Qianan, apakah kalian semua benar-benar gagal untuk menerima leluhur yang datang berkunjung ini? Apakah ini yang Mang Tianqi ajarkan padamu? Mata Xiaoyan perlahan menyipit saat mendengar teriakan seperti gontor yang mengguncang seseorang, sampai seseorang merasa pusing dan linglung. Tinju di bawah lengan bajunya tiba-tiba menegang. Apakah mereka akhirnya tiba? Sosok manusia tiba-tiba muncul di Akademi Dalam tidak lama setelah teriakan tua itu terdengar. Segera banyak sosok manusia muncul di langit di atas area tempat Xiaoyan berada. Orang pertama secara alami adalah penatua pertama Suqian. Pada saat ini ekspresinya serius saat dia mengamati dari mana teriakan itu berasal. Dia mengepalkan tinjunya sedikit dan bergumam, "Hantu setan tanah tua." Suqian perlahan menunduk. Dia bertukar pandang dengan Xiaoyan dan yang lainnya di bawah sebelum merajut alisnya. Tampaknya masalah ini benar-benar menemukan mereka.
Gelombang suara angin yang deras tiba-tiba muncul di ujung langit tidak lama setelah teriakan lama itu dikirim dari jauh. Sekelompok besar bintik hitam kecil muncul di pandangan semua orang beberapa saat kemudian. Dalam beberapa kedipan, mereka berubah menjadi sekelompok orang yang dipenuhi dengan aura ganas yang segera berhenti di langit di atas Akademi Dalam. Xiaoyan melihat kelompok orang yang berdiri itu sekitar 20 atau lebih sosok manusia. Tatapannya segera berhenti pada 2 orang tepat di tengah kelompok itu. Salah satu dari 2 orang ini adalah wajah yang tidak mungkin dikenal orang lain selain Han Feng. Orang di samping Han Feng itu adalah seorang lelaki tua berambut darah yang mengenakan jubah tengkorak kuning. Wajah lelaki tua itu kurus dan pada dasarnya dia termasuk tipe di mana hanya ada kulit di atas tulang mereka. Sekilas, dia seperti tengkorak. Matanya yang dalam menunjukkan kilau yang tenang. Tampak seperti nyala api hantu karena memancarkan aura yang aneh dan mengerikan. Orang tua berambut darah ini berdiri di atas udara kosong. Matanya yang dalam dengan acuh tak acuh mengamati Akademi Dalam di bawah. Setiap kali lengan bajunya mengepak perlahan dengan angin, ruang di sekitarnya akan mengeluarkan sedikit riak. Riak ini mungkin sangat lemah, tetapi masih terdeteksi oleh Xiaoyan. Mata yang terakhir segera menyusut sedikit. Gauki yang begitu dalam benar-benar dapat dianggap sebagai sesuatu yang dia lihat untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Tampaknya orang ini harus menjadi pendiri dari lembah api iblis itu. Hantu setan tanah tua yang sangat ditakuti oleh penato pertama Suqian dan yang lainnya. Tekanan turun dari langit setelah kelompok sosok manusia ini dengan aura ganas yang merembes di sekitarnya muncul. Itu menutupi seluruh Akademi Dalam. Ekspresi beberapa siswa yang lebih lemah segera berubah sedikit saat mereka bertukar pandang satu sama lain. Mata mereka mengandung ketakutan. Suqian sedikit mengernyit saat dia merasakan tekanan keheningan dari Akademi Dalam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua berambut darah itu dan perlahan berkata, "Setelah tidak lama melihatmu selama bertahun-tahun, tidak disangka kekuatanmu sekali lagi meningkat sebanyak ini," ucap Suqian. "Kamu adalah Suqian, kan?" Hantu setan tanah tua melirik Suqian dengan samar dan berkata, "Tidak disangka kamu juga telah maju ke kelas Douzong. Ketika saya bertemu Anda saat itu, Anda hanyalah seorang penatua di puncak kelas Douhuang. Anda harus jelas tahu tentang alasan saya yang tua ini datang hari ini. Serahkan anak kecil bernama Xiaoyan itu. Dia membunuh 3 tetua agung lembah api iblisku. Saya harus mencari pembayaran untuk hutang ini. Jika tidak, bagaimana lembah api iblis saya akan bertahan di wilayah sudut hitam?" ucap iblis tua itu. Ekspresi Suqian sedikit merosot. Dia dengan dingin berteriak, "Hantu iblis tanah tua, ada penjelasan untuk Xiaoyan membunuh Fang Yan dan 2 lainnya. Tidak dapat dihindarkan bahwa ada beberapa cedera saat bertarung. Selain itu, Fang Yan dan 3 lainnya melancarkan serangan fatal padanya. Haruskah dia membiarkan mereka membunuhnya?" ucap Suqian. "Aku yang dulu tidak peduli tentang semua itu. Yang saya tahu adalah bahwa Xiaoyan telah membunuh 3 tetua lembah api iblis saya." Hantu iblis tanah tua melambaikan lengan bajunya dan tertawa dingin. "Aku tidak akan menyia-nyiakan nafasku denganmu. Langsung panggil Mang Tianxi untuk berdiskusi dengan saya." Senyum dingin muncul di wajah Suqian saat mendengar ini. Dia berkata, "Hantu iblis tanah tua, apakah kamu tidak takut orang lain menertawakanmu dengan mengatakan ini? Apakah Anda masih berani memimpin pasukan yang begitu besar jika kepala sekolah berada di Akademi Dalam?" Kilatan sengit segera melintas di mata iblis tanah tua itu ketika dia mendengar nada ejekan Suqian. Dia berkata, "Suqian, kamu seharusnya tidak berpikir bahwa aku yang dulu takut pada Mang Tianxi. Selain itu, bahkan jika saya takut padanya, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada saya yang lama. Hari ini, aku yang dulu akan melontarkan kata-kata kasar ini di sini. Jika Anda tidak menyerahkan Xiaoyan, Akademi Dalam Anda ini tidak perlu terus beroperasi di masa depan."
Ekspresi dari banyak tetua akademi dalam berubah setelah kata-kata hantu iblis tanah tua terdengar. Kemarahan segera melonjak di wajah mereka. Orang tua yang tidak akan mati ini benar-benar terlalu liar dan sombong. Hahaha. Memiliki ahli seperti ini mengingat nama saya benar-benar telah membuat saya yang kecil terkejut. Sebuah tawa yang jelas tiba-tiba terdengar di lapangan terbuka. Sayap api hijau giok diperpanjang dari belakang Xiaoyan. Dia segera mengepakkan sayapnya dan bergegas ke langit sebelum berhenti di samping Suqian. Akhirnya dia berbicara sambil tertawa kepada hantu iblis tanah tua. Dokter peri kecil dan Ziyan mengikuti di belakang Xiaoyan. Kamu adalah Xiaoyan? Tatapan gelap dan dingin hantu setan tanah tua perlahan beralih ke Xiaoyan. Suaranya yang padat menyebabkan rasa dingin meresap ke tempat itu meskipun saat itu siang hari. Hahaha, senior hantu iblis tanah tua, dia adalah Xiaoyan, Fang Yan, dan dua lainnya mati oleh tangannya. Air liur transformasi tubuh bodhisattva juga telah mendarat di tangannya. Sebelum Xiaoyan bisa menjawab, Han Feng yang berada di samping hantu iblis tanah tua menyela dan tertawa. Setelah berbicara, dia juga menatap Xiaoyan dengan tatapan gelap dan padat. Senyuman buas di matanya sangat jelas. Sepertinya dia telah menghabiskan banyak usaha untuk membuat Xiaoyan mati. Hantu iblis tanah tua menganggukkan kepalanya sedikit. Orang tidak bisa melihat kegembiraan atau kemarahan di wajahnya yang kering itu. Matanya yang tenang seperti api hantu menatap Xiaoyan dan dia berkata dengan suara tenang. Apakah kamu akan ikut denganku sendiri atau haruskah aku yang dulu secara pribadi bertindak untuk mematahkan keempat anggota tubuhmu dan membawamu pergi? Ucap iblis tanah tua itu. Hantu iblis tanah tua, ini akademi dalam, bukan lembah api iblismu. Anda harus melihat di mana Anda berada sebelum bertindak begitu arogan. Aku yang dulu juga akan melontarkan kata-kata kasar ini di sini hari ini. Jika kamu berani menyerang akademi dalamku, aku yang dulu akan memberitahumu bahwa akademi jiananku bukanlah lumpur lunak, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Mata Suqian tiba-tiba melebar saat dia berteriak dengan suara tegas. Suasana di langit tiba-tiba menjadi tegang setelah teriakan dari Suqian terdengar. Semua orang tahu bahwa sepertinya masalah hari ini tidak akan diselesaikan dengan damai. Kamu memang layak menjadi tetua pertama di akademi dalam. Betapa prestise yang besar. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah Mang Tianqi? Hantu iblis tanah tua mengeluarkan tawa aneh saat dia berbicara dengan sikap yang menyeramkan. Jika kamu benar-benar bersikeras untuk ikut campur hari ini, aku yang dulu tidak keberatan memberimu pelajaran di depan semua siswa di akademi dalam. Jika tidak, mereka mungkin akan menyinggung seseorang dengan kata-katanya di masa depan. Xiaoyan telah membunuh 3 tetua lembah api iblisku. Siapapun yang membantunya hari ini akan menjadi musuh lembah api iblisku. Ucap iblis hantu tanah tua itu. Saya pikir motif Anda kemungkinan besar karena air liur transformasi tubuh bodhisattva kan? Alasan Anda memang cukup bagus, kulitmu juga menjadi lebih tebal. Xiaoyan tiba-tiba tertawa dengan suara samar. Lidah yang tajam. Mata hantu iblis tanah tua tiba-tiba menjadi dingin. 5 jarinya bergerak dan 5 doki tajam yang berisi rasa dingin tiba-tiba melesat dari jarinya. Itu membawa angin kencang saat mereka menembak ke arah ke kepala Xiaoyan. 5 kilatan dingin masih sekitar 10 kaki dari Xiaoyan ketika sosok putih anggun tiba-tiba melintas muncul. Aura agung meletus seperti gunung berapi. Doki warna abu-abu yang mengandung aroma manis samar mengguncang 5 doki tajam sampai mereka tersebar. Namun sosok putih itu sedikit gemetar ketika 5 doki yang tajam itu tersebar. Sosok itu segera mengeluarkan erangan lembut yang teredam sebelum mengambil langkah mundur. Ekspresi Xiaoyan tenggelam ketika dia melihat dokter peri kecil dipaksa kembali. Dia buru-buru bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Ucap Xiaoyan. "Saya baik-baik saja. Kekuatan orang tua ini sangat kuat. Apalagi dokinya mengandung rasa dingin. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu kemungkinan besar akan mengalami cedera serius jika diserang olehnya secara langsung," ucap dokter peri kecil. Mata hantu iblis tanah tua berkedip sedikit setelah serangan itu tersebar.
Dia segera melihat ke arah dokter peri kecil yang muncul di depan Xiaoyan dan perlahan berkata, "Tidak disangka kamu telah mencapai kelas Douzong pada usia seperti itu. Betapa tidak terduga. Jangan bilang pada aku bahwa sekarang ini sebenarnya mudah naik ke kelas Douzong," ucap iblis tanah tua itu. "Orang tua, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua orang seperti kamu dan tidak meningkat setelah pelatihan selama bertahun-tahun?" Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Kata-katanya tidak memberikan wajah kepada orang tua ini sedikit pun. Sudut mata hantu iblis tanah tua tanpa sadar bergerak-gerak setelah dia mendengar satu kata-kata jahat Xiaoyan ini. Kekejaman melintas di matanya. Bakatnya tidak dianggap buruk. Jika tidak, dia tidak akan mencapai level ini. Namun dibandingkan dengan Mang Tianxi dan orang-orang tua dari generasi yang sama yang telah meninggalkan wilayah sudut hitam, dia bisa dianggap sebagai peringkat terakhir. Sekarang, Mang Tianxi sudah lama menjadi seorang elit Douzon. Di sisi lain, dia masih berlama-lama di kelas Douzong. Poin ini selalu menjadi sakit di hatinya. Kata-kata Xiaoyan ini sekarang sepertinya dengan kejam membuat lukanya itu terluka. Senior iblis tanah tua tidak perlu repot dengan anak kecil ini. Mulutnya begitu ganas. Saat ini tidak ada gunanya menyia-nyiakan nafasmu padanya. Anda hanya harus menyerang. Setelah Anda menangkapnya, cabut semua giginya dan potong lidahnya itu. Kita akan lihat bagaimana dia akan berdebat dengan yang lain. Han Feng di samping berbicara dengan senyum dingin. "Kamu bisa menyerahkan Suqian padaku. Xiaoyan dan Douzong berpakaian putih itu harus bergantung pada senior iblis tanah tua. Dengan kemampuanmu, seharusnya tidak sulit untuk menghabisinya." Seutas kelicikan yang sulit ditemukan melintas di mata Han Feng saat dia berbicara. Dia selalu sangat takut dengan taktik Xiaoyan yang tak ada habisnya itu, dan sangat takut pada dokter peri kecil yang sangat misterius. Dia sekarang telah menyerahkan mereka pada hantu iblis tanah tua. Dia di sisi lain akan berkontribusi dengan menangani penatua pertama Suqian yang jauh lebih mudah untuk ditangani. Hantu iblis tanah tua mengangguk. Niat membunuh yang buas melonjak di matanya yang dalam itu. Setelah merasakan niat membunuh yang gelap dan padat dari hantu iblis tanah tua, banyak sesepuh di Akademi Dalam segera menjadi berhati-hati. Dauqi yang kuat perlahan mengalir di dalam tubuh mereka saat mereka bersiap untuk bertindak setiap saat. Sementara suasana langit telah berubah menjadi tempat pedang ditarik. Banyak siswa Akademi Dalam di bawah yang tidak bisa berkata-kata. Hati mereka penuh dengan kekaguman pada Xiaoyan karena dia berani mengejek seorang elit Douzong dengan kasar. Ia memang layak untuk bisa menjadi sosok legendaris Akademi Jianan. Keberanian ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa ditandingi. Namun mereka tanpa sadar sedikit khawatir di atas kekaguman mereka ini. Kali ini orang yang datang adalah ahli iblis tua yang telah hidup selama kepala sekolah misterius ada. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.